Saya tidak menanyakan kenapa Uwas tidak berjenggot, tapi yang mau saya tanyakan, benarkah Aisyah berkata jika orang memiliki jenggot lebih tampan? Karena saya pernah dengar ada hadis seperti itu. Tak tahu saya. Yang jelas menurut mazhab sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenggot itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka siapa yang berjenggot silakan. Jangan mengejek yang berjenggot tak berjenggot. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek. Aku tengok kau berjenggot ni macam kambing. Datang yang berjenggot, aku wetus sampean anjing gitu. Berkelahi, bertumbuk, bertinggi. Yang berjenggot silakan. Yang berjenggot silakan. Yang tak berjenggot, maka belilah minyak kemiri, gosok-gosokkan. Yang berkelahi gara-gara jenggot. Ada berkelahilah Korea Utara sama Korea Selatan. Bertengkar Korea Utara sama Korea Selatan, dibawa ke pengadilan internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, kenapa kalian berkelahi? Karena rudal Scud. Kenapa kalian berkelahi? Karena bom atom. Tiba-tiba datang pengadilan internasional dari Indonesia. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara jenggot. Datang kata hakim, pergi balik sana. Makin banyak aja kertasnya. Apa hukumnya membaca bacaan Quran di HP smartphone? Terkadang HP tersebut dibawa ke kamar mandi. Kalau Quran ini dibawa ke kamar mandi tak boleh. Bawa Quran ini ke dalam WC tak boleh, karena dia zahir, nyata, ada dia nampak. Tapi kalau HP itu, kalau muncul tulisannya Quran digital, hidup dia, dalam keadaan hidup, dibawa ke kamar mandi tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan off, mati, boleh. Off, gelap, tak ada dia, boleh. Mana dalilnya? Ada dalam fatwa ulama Saudi Arabia, boleh. Lalu ada orang yang bertahan, gak boleh Pak Ustaz, kan dalamnya ada Quran. Di dalam kepala ini kan ada Quran. Ada Quran, walaupun tak 30 juz, tapi juz, janganlah dipotong. Di dalam kepala ini ada Quran. Dan kalau saya mau masuk WC, apa saya keluarkan otak saya? Nah, dia boleh dibawa ke dalam WC karena dia tak nampak. Yang tak boleh itu di dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim, itu tak boleh. Bawalah HP yang ada smartphone. Saya ingin tanya, apa benar mencuci, masak sebagainya tidak termasuk kewajiban istri? Jadi kau apa? Melainkan adalah kewajiban suami. Jadi apa saja hak-hak istri dan kewajibannya Pak Ustaz? Ini Quran yang jawab. Suami ketika Aisyah datang menghadap, ketika Fatimah datang, nama anak Nabi Fatimah apa Aisyah? Fatimah nama suaminya Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kasihlah aku pembantu. Itu kan banyak budak-budak hasil terampasan perang Badar, untuk menimba air, untuk membuat adonan tepung gandum, karena tanganku capek. Kira-kira waktu itu Fatimah menimba air atau tidak? Yang menimba air Fatimah, yang membuat tepung adonan gandum Fatimah. Jadi istri itu tetap bekerja membantu suami. Tapi kalau suami itu kaya, dibuatkannya lah pembantu, satu orang khusus untuk menimba air aja kerjanya. Yang satu membuat sampai memotongkan kuku pun ada satu pembantu. Mengorekkan telinga ada satu orang. Maka pikirlah baik-baik. Sedangkan anak Nabi Muhammad saja pun menimba air dan buat adonan gandum, maka apalagi kita. Tapi kalau bapak kaya, duit banyak, maka carilah pembantu untuk memasak, untuk macam-macam. Itu makanya kadang bapak-bapak itu ditengoknya istrinya susah, dibilangnya sama istrinya, istriku mau beban kau ringan? Mau bang, aku cari satu lagi ya. Janganlah marah bu, peace.
Berdosakah kita memarahi ayah? Ini banyak betul yang memarahi ayah. Kedua orang dah. Yang satu tadi kan merokok. Ayah jalan yang benar, tak boleh ayah kalian marah-marahi. Wa in ja'adaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu itu mengajak engkau untuk mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kau tetap bergaul dengan baik. Marah-marah tak boleh. Ya, ayah mau dengar ceramah enggak? Mau? Ini dia ya ceramah. Apa isi ceramahnya? Tunggu sebentar, hidupkan ya. Ya. Hai kalian yang tua-tua, tobatlah, neraka jahanam tempat kalian. Siapa ini? Ustaz Somad ya. Ini ku tengok Ustaz kau ini sesat nih. Tak apa-apa dia marah sama saya. Tunjukkan aja video saya. 31.380.900 rupiah. Ini yang payah nyimpannya nih. Hasil perolehan kotak malam ini 31.380.900 rupiah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah ganti pada orang yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Allahumma ati mumsikan talafa, beri kebinasaan pada siapa yang tak bersedekah. Itu bukan saya, doa malaikat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka bersedekahlah, keluarkan kotak lagi. Bagaimana hukum dosa memberi makan anak istri, santunan anak yatim, memberi bantuan masjid, tapi hasilnya dari tuyul? Dulu waktu saya kecil-kecil, katanya kalau ada orang di kampung itu bertuyul, maka ambil kacang hijau, letakkan depan pintu. Nanti tuyul itu pas lewat kepleset. Udah itu letakkan air, nanti tuyul itu asik main, artinya terbit matahari tak jadi deh. Itu tuyul dulu, tuyul bodoh. Jadi kalau ada orang punya pesugihan, babi ngepet, tuyul, hantu, nyiblorong, suster ngesot, maka duitnya banyak, dia pakai pergi haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tertidur jemaah. Tak ada gunanya berangkat. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oh, akhirnya disantuninya anak yatim. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Streamingnya mana? Streamingnya. Selamat ya. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Thayyib artinya suci. Thayyib suci. Sekarang dirubah orang thayyib tak pulang-pulang. Berkata talak dalam hati, apakah nikah yang dijalani sah? Dan talak sudah diucapkan lebih dari 3 kali, harus mengucapkan harus nikah ulang di mana saksi? Talak dalam hati, tak keluar dari mulutnya. Ditengoknya bininya sedang merungut. Tapi tak keluar mulut. Itu tak jatuh. Yang jatuh talak itu talak. Nanti jatuh. Atau disuruhnya pulanglah kau. Kalau perempuan kalian yang baru-baru nikah atau yang sudah lama nikah dan suami kalian berkata pulang kau sana, itu namanya tolak. Sirotnya sirot kinayah, kata-kata kiasan. Pulang kau sana, jangan pulang. Tanya dulu maksud Allah. Kalau niat dia niat cerai, maka jatuh talak 1. Tapi kalau tak ada niat cerai, makanya kalian perempuan harus ngerti fikih nikah. Pulang kau sana. Maksud apa abang-abang? Talak 1 apa nyuruh pulang? Enggak, maksudnya pulang aja kan. Itu gunanya kalian ngaji. Siapapun ustaznya datang ngaji. Masukkan anak-anak sekolah biar paham. Dah. Bagaimana Pak Ustaz kalau orang talak 3? Apakah harus mengucapkan nikah ulang? Hatta tanki'a zawjan ghairah. Istrimu yang sudah kau jatuhkan talak 3,
lalu kau mau balik lagi, maka tak boleh sebelum dia nikah dengan orang lain. Maka jangan sembarangan. Kalian yang laki-laki jangan emosi, sikit-sikit jangan, tak boleh. Tenang, jangan. Kalau sudah sampai 3 tak ada lagi. Macam tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi carun tak lama. Bagaimana sebelum azan berkumandang kalau kami mengaji dulu? Mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mantap. Carilah yang agak panjang sedikit. Kemudian azan telah dikumandangkan, tapi jamaah tidak ada satupun. Kemana orang-orang lirik tak datang? Apakah qomat dikumandangkan dan bagaimana yang azan tadi menjadi imam, dan gimana nanti niatnya imam adaan atau qadaan? Kalau kau sudah azan, kasih waktu itu buat jam 15 menit setelah azan iqamat. Kalau di Masjidil Haram setengah jam, buatlah 15 menit. Mana tahu ada yang sedang nakik gotah, belum kering lagi karet yang dicampurnya batu bata tadi. Nanti setelah dia sampai, barulah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Silakan Pak, silakan. Dia yang azan, dia qomat, dia juga maju jadi imam. Masih syukur tuh ada makmum silent. Ada tak ada makmum sama sekali. Sudah 15 menit tak ada, dia iqamat, dia maju. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman. Nah jelas-jelas tak ada makmum, imaman juga ada. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Tak ada juga. Mungkin sedang batu mama. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Begitulah nasib imam sekarang. Kalau sampai masjid itu kosong, tak ada orang sholat berjamaah, istahwalat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Maka jangan heran kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan. Kenapa? Meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Allahu Akbar. Tengok subuh besok. Bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak fasih, hurufnya fa, kadang dibacanya wa. Masih syukur fa ke wa. Ada fa, bacaan lahum ijajah Nasrullah. Makanya sekolahkanlah anak sekolah agama. AU, apa pula AU? A'udzu billah, apa cu? A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton itu? Shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah. Kadang kalau saya sedang musafir, sholat di pinggir jalan, sholatnya di masjid, bukan pinggir jalan. Sholat di masjid pinggir jalan. Begitu selesai sholat, kenapa dia yang maju Pak? Pak, kenapa dia yang maju? Masih syukur dia mau maju Pak Ustaz. Kalau dia tak ada orang sholat. Makanya diangkatlah imam. Mana bisa kami angkat imam pakai CPNS? Tak usah pakai CMS. Jadi Honda, honor daerah. Angkatlah dia. Allahu Akbar. Kita tengok nanti pengangkatan. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Baru jam 10:30. Apa cerita mandi wajib? Tenang. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Apakah kita wudhu terlebih dahulu? Begitu sampai ke dalam kamar mandi,
idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yukhmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi nginap di hotel mana. Cuci dulu. Habis kau cuci tangan, ini yang dilakukan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah cuci tangan, basuh kemaluan. Setelah itu barulah berwudu, basuh muka, kumur-kumur, keluar hidung, istinsyaq, madmadah, buat hidung. Setelah itu barulah basuh muka. Setelah basuh muka, basuh tangan. Setelah itu kepala. Kepala agak basah-basahkan sedikit supaya jangan sampai terkejut kulit kepala waktu disiram air nanti. Setelah itu telinga, habis itu kaki, siram dari bawah. Siram dari bawah. Tadi pagi waktu kami mandi di Sungai Batang Gangsal, ada pula kawan-kawan ini lah ngetes-ngetes saya. Ustaz Somad, kaki duluan atau mana duluan? Ya ilaha illallah. Kalau di tepi sungai itu serahlah. Mau salto barunya. Kawan-kawan itu mau ngetes-ngetes saya aja. Itulah indahnya berkawan, masya Allah. Bagaimana saudara kita meninggal dunia kalau dingajikan yasinkan 7 hari, 40 hari, 10 hari, 100 hari, pakai 1000 hari? Apakah kami berdosa Pak Ustaz? Kalau orang mati, maka dia diuji di kuburnya 7 sampai 40 hari. Kata Imam Atha, Nabi, sahabat, tabi'in. Yang ngomong ini tabi'in, namanya Imam Atha. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Itulah yang dilakukan orang 7 hari. Yang mau buat silakan, yang tak mau buat tidak apa-apa. Tidak wajib, tidak sunat muakkad. Bersedekah hukumnya bagus. Bersedekah makanan. Sampai enggak makanan ini Pak Ustaz? Bagus. Ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sedekah tu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, ngasih air minum. Itu maka dikasih 3 botol. Yang bagus sedekah air minum. Kau pernah sedekah air minum untuk emakmu? Tak pernah Pak Ustaz. Tak pernah kau berikan air minum botol? Enggak pernah Pak Ustaz. Lalu apa kau kasih? Sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Bisa orang berwudu, bisa orang mandi di situ. Ah, ini bagus. Jadi mengenang. Terserah mau kapan saja bersedekah, baca Quran. Saya Pak Ustaz, istri saya sudah meninggal. Asalkan terkenang saya bacakan Quran. Asal terkenang saya sedekah. Tapi dulu Pak Ustaz, setelah menikahan lagi tak ingat saya lagi. Itu pula salahnya. Ustaz, kalau pemimpin zalim sama rakyat diam saja, tapi kalau rakyat zalim sama pemimpinnya cepat ditindak, apa hukumnya Pak Ustaz? Inna alaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah. Idza saraqa fihim dhaif. Kalau yang mencuri itu orang lemah, maka dihukum langsung. Wa idza saraqa bihimus syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, taraku, maka mereka tinggalkan. Maka jangan sampai ini terjadi, karena tidak hancurlah umat ini. Mana yang ada tuntunannya untuk selawat pada Nabi Muhammad? Pakai Sayyidina atau tidak? Berikut ini, mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Somad. Kira-kira Bapak Ibu menengok pembawa acara tuh berbisik, ini kok gilo maksudnya. Paling tidak, kalaupun benci betul, Bapak Somad. Andai tak diakuinya saya Ustadz, ini Ustadz KW ini kata dia. Bapak Somad. Tak apa-apa saya dipanggil Bapak, terserah aja. Panggil bro pun tak apa-apa, bro Somad. Begitu juga dengan Nabi. Jangan kau panggil Nabi, kau macam manggil kawanmu aja. Mat. Ada adabnya. Maka yang paling bagus Sayyidina. Pernah tak Nabi menyebutnya Sayyid? Dia sendiri yang ngomong. Apa kata dia? Ana Sayyidu waladi Adam. Ana, aku Sayyid, pemimpin waladi Adam. Seluruh anak-anak Adam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, akulah pemimpinnya. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak fanatik. Yang berselawat pakai Allahumma salli ala Sayyidina silakan. Yang enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Tapi yang enggak pakai Sayyidina menyalahkan Sayyidina. Yang Sayyidina menyalahkan enggak Sayyidina. Akhirnya kelahi gara-gara Sayyidina. Bagus tak Ustaz? Ustaz sendiri Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
tapi jelas ujungnya. Ini kadang sholat tarawih tak jelas. Allah alaih, Allah alaih. Apa kata dia? Gara-gara makan pecel sama mie tadi. Assalamualaikum. Ini harus serius bacanya karena pakai huruf Arab. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Habibun. Nama saya Habib. Waladan. Oh salah baca pula Ustaz. Ismi Habib Wildan. Nama saya Habib Wildan. Ana tilmid. I am a student. Aku iki santri. Min Ma'had Darul Rahman Jakarta. Oh jauh. Dari pesantren Darul Rahman Jakarta. Bisa dikelirik. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Yang sulit itu mempertahankan istiqomah. Istiqomah. Yang pertama cara mempertahankan istiqomah, tengok orang cacat. Mohon maaf kawan-kawan yang kebetulan kurang fisiknya. Saya sholat di masjid, saya tengok dia tangannya maaf terbakar, hilang jari-jari, berdoa. Lama dia berdoa. Di saat itu seperti ada teguran dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau ku kasih tangan sempurna, kenapa doamu cepat? Dia tangannya cacat tapi doanya lama dan tangannya tinggi. Kadang tangan kita utuh, doa di atas paha. Padahal tangan sempurna, letak apa? Orang kalau berdoa di atas paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih tidak minta. Mana itu? Tengok orang cacat. Saya sedang duduk di Masjidil Haram. Saya sedang duduk di Masjidil Haram berzikir. Wallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang anak muda 2 orang di samping. Cerita, saya udah mau marah. Ini anak muda nganggu zikir aja. Pas saya tengok, dia duduk di kursi roda. Dia duduk di kursi roda, saya tengok kakinya, mohon maaf, lumpuh. Kawan di sebelahnya dia ngobrol. Saya tetap marah dalam hati. Ini sudahlah cacat, kenapa ngobrol? Saya tengok kawan sebelah dia yang mendorong dia buta. Dia duduk lumpuh, yang mendorongnya buta. Menangis saya dari sejak melihat itu sampai sholat qabliyah, sampai sholat isya, sampai sholat ba'diyah, sampai ke hotel. Kenapa engkau tak bersyukur hai Abdul Somad? Dia cacat, masih bisa berkawan, masih bisa bersahabat, masih bisa sholat, masih bisa bercengkrama. Kau kenapa tak bersyukur? Ternyata menengok orang cacat itu membangkitkan istiqomah. Yang kedua, datang ke rumah sakit. Besok, sekarang jangan. Besok pergi ke rumah sakit, tanya. Kalau datang security nanya, Bapak mau kemana? Nengok orang sakit. Ruangan berapa? Semua yang di sini mau ku tengok. Nanti menengok orang sakit itu, barulah kita bersyukur. Di sampingnya ada mesin besar, pencuci buah pinggang darah, tak berfungsi. Waktu itu bersyukur, ya Allah. Tapi nengok orang sakit jangan pula bersyukur. Alhamdulillah. Nengok orang sakit nggak boleh jujur. Ini terlalu jujur. Ini ku tengok 2 Jumat lagi gol nih kan. Yang ketiga, tengok orang mati. Makanya kalau ada bendera putih, ada orang mati, mampir, tengok. Buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki. Perempuan jangan. Walaupun bini orang, udah mati mengamuk dia. Nah, yang keempat, hadiri pengajian. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Ini berjamaah. Singa hanya akan menerkam serigala yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan kalian memisahkan diri jamaah. Apa yang harus kita lakukan agar hijrah kita sempurna? Saya takut seperti kawan saya yang gagal hijrahnya. Lalu apa saja yang harus kita, ini sama intinya istiqomah juga ini. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah akhir zaman Dajjal? Pertama, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Baca ibu, bapak ibu baca surah Kahfi? Alhamdulillah, dari bunyinya sedikit nampaknya. Yang kedua, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Yang ketiga, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal, supaya kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Bagaimana hukum menikah kalau waktu akad nikah pembacaan surat pendek? Ini tidak benar, kurang sempurna. Membaca syahadat atau surat pendek itu bukan rukun nikah. Rukun nikah itu
zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, kunikahkan engkau dengan mahar Al-Quran, aku terima, sah, cukup. Tapi tentu syahadat betul lah, latihan lah agak 2-3 hari. Asyhadu an la ilaha illallah, latihan lah. Itulah makanya cari, ini yang belum nikah nih, carilah yang santri-santri, pesantren-pesantren yang baik-baik. Ustaz, sah atau tidak nikah siri jikalau saksinya perempuan dari si wanita yang dinikahi dan saksi nikah itu beragama Kristen? Mana pula saksi bisa Kristen? Syarat saksi Muslim. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Ulang balik. Tapi perempuannya itu juga, jangan diulang perempuan lain. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wasyahidai adilin, 2 orang saksi yang adil. Saksi yang adil itu sifatnya muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Itulah saksi. Jangan sampai non muslim. Sedangkan orang muslim yang fasik aja bisa tak sah. Wasyahidai adilin, adil. Saya ingin tanya, apakah termasuk riba jika kita pinjam duit dari koperasi, sebuah pengajian, jika kita bayar ada sedikit bunga untuk mengisi uang kas, mau seperak dibelah 7, kalau berlebih riba. Pinjam 100, bayar 110, riba. Walaupun yang mengelolanya namanya syariah, walaupun yang mengelolanya namanya majelis taklim, walaupun yang mengelolanya namanya ustad, maka riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kau makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Kertas terakhir. Jangan ada kertas lagi. Pak Ustadz, saya mau tanya, silakanlah, sudah terakhir dah. Bagaimana hukum anak angkat dalam Islam? Mantap. Kalau bapak mau ngangkat anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, supaya nanti waktu dia akil balik, dia mahram bapak. Kalau ibu mau mencari anak angkat laki-laki, cari keponakan ibu. Kalau nanti dia lajang, dia mahram sama ibu. Jangan ibu kasih keponakan perempuan, nanti awalnya kau udah macam anakku, lama-lama macam biniku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini penting, mengangkat anak angkat bagus, tapi kalau dia tidak ada hubungan mahram, nanti setelah dia dewasa, ibu tak bisa buka jilbab karena tak mahram, ibu tak bisa berdua-dua nonton karena tak mahram. Maka mesti jaga dengan baik. Yang sudah terlanjur bagaimana? Maka jaga tutup aurat. Jangan di depan dia pakai celana sempit, celana jilin, celana hantu, celana setan. Jangan pakai jilbab, jangan tak pakai jilbab, jangan pakai daster saja, pakai kaos kaki. Masa ke pasar pakai kaos kaki, kena becek lah pakai sepatu boot. Saya berencana mengangkat anak. Mana lebih baik? Yang tak ada hubungan darah atau yang lebih baik ada hubungan darah? Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Sama-sama kembali kasih. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya Pak Ustaz agar mendapat anak yang soleh dan solehah. Kita sama-sama berdoa. Nanti setelah maafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun disunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustaz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustaz? Ganti dulu 7 hari. Setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6 13 Pak Ustaz. Habislah kue hari raya itu. Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal qadha saja. Qadha mengganti, bukan kobok basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1 2 3 6 boleh, 1 2 2 3 boleh, terserah, bebas.
Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa. Tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu, saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi ustadz calu. Bukit. Pernah ke bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustadz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3. Datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja lah Ustaz, kata dia. Saya bilang kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah dah. Udahlah lauk tak enak, puasa wah hilang satu hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal Bros. Khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan nih luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar, bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustadz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustadz, Beko ke kampung Deyen hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas ke Ustadz, makan bajam, bawa Pak Ustadz, banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya, seolah-olah menjadi wajib. Jadi maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal. Syawal itu naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Aqrab kalajengking. Ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas. Meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal. Maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaludin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? 3. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal, witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau 3 ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong Ustadz, selama 25 hari ini naik tak berat badan? Tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi Bapak Ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis. Gulung ikan. Bawa. Bukan macam si Fulan. Kalau si Fulan mati pakai jas, pakai dasi, suntik formalin. Melotot binatang. Kalau kita tidak. Habis. Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki. Sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak. Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada.
Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat, dimasukkan di kita, habis itu dia pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawan, bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Nangis dia, habis tisu setengah kotak, mama. Sampai ke rumah hidup main TV. 2-3 hari dibukanya laci, mencari STNK BPKB. Bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah malam-malam iktikaf, tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih mana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhenti dah, berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu tasbih yang tergantung. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iktikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, tasbih. Diajaknya kita ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami yang pula terlalu cepat. Ini karena mau dapat 1000 kuncang. Mos. Saya tengok tuh orang tasbih sekali potek 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu menyanyi, itu bukan tasbih. Belanlah subhanallah 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 1000. Alhamdulillah 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 1000. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 1000. Astagfirullah 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 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 1000. Kalau sudah dapat 1000, cukup kita yang tahu, jangan pula dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, oke. Sudahkah Anda iktikaf? Share. Malam ini Dr. Mustafa Umar iktikaf di sini. Malam ini Dr. Muhammad Saleh iktikaf di sini. Malam ini Ustaz Saidul Amin iktikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak, lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simpel, sederhana, tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12 1 sekarang jam 2 kurang 15. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat memberikan santunan iktikaf. Bank Riau Kepri Bank Riau Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan. Luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Kasih idza tabakhta, kalau kau masak banyakkan kuahnya, katanya. Sedekah kuah menjadilah. Tapi jangan pula seumur hidup kuah. Ibu tua selalu sedekah, udah tahu kami Pak. Asal dia ngasih kuah. Sampai anak-anak di masjid itu kalau tanya, ibu apa tuh? Bu, kuah. Janganlah, kasihlah agak banyak sikit. Sedekah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa selipkan nama saya di munajat doa Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak husnul khatimah. Doa itu pakai ring. Doa anak istri sudah, doa mak ayah sudah, doa kawan-kawan satu pekerjaan sudah, doa Riau supaya jauh dari malapetaka bencana narkoba zina sudah. Siapa yang belum? Oh, Ustadz kami. Siapa nama Ustadz? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya Allah, Ustadz Somad, matikan dia dalam husnul khatimah. Itu saja. Ya. Kalau kami tambah yang lain boleh. Gemukkan dia sikit ya Allah.
Ada jemaah gitu katanya. Boleh saya tambah Pak Ustaz, terserahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat tadi. Hah? Sembahyang zuhur. Perempuan yang hadir ke masjid mendengar khutbah maka dia ikut sholat Jumat, tidak perlu lagi sholat zuhur. Perempuan yang sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur, karena zuhur penggantinya adalah Jumat. Tapi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalau ada suami ibu yang tidak sholat Jumat, berarti di tengah kesibukannya hadir bersama kita Bapak anggota DPR RI, namanya Bapak Abdul Wahid. Kenal Bapak Ibu semua? Ini orangnya. Ini Pak Wahid. Kalau Tuhan pergi menjahit kain bergambar jamur, ini Bapak Abdul Wahid, dia ini calon gubernur. Sudah nampak balehonya dengan Ustaz Somad. Kalau Tuhan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi yang lain. Jelas? Enggak. Berikut saya jawab beberapa pertanyaan. 1. Saya mau tanya tentang fikih sholat. Apakah boleh waktu sholat zuhur dan asar baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Salat maghrib dan salat isya, salat subuh, iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini berarti waktu SD-nya NU, SMP-nya Muhammadiyah. Karena NU pakai Allahu akbar kabira, Perti Allahu akbar kabira, Al-Wasliyah Allahu akbar kabira, Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id. Allahu akbar kabira dan Allahumma ba'id hadisnya sama-sama sahih, dan ada 7 lagi doa iftitah. Ketujuh-tujuhnya boleh dibaca subuh, zuhur, asar, maghrib, qabliyah, ba'diyah, Jumat, tahajud, witir. Jadi tidak ada aturan iftitahnya mesti ini, mesti ini. Di mana bisa kami dapat doa iftitah yang banyak ini? Sudah ditulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Siapa yang menulis bukunya? Abdul Somad. Cari. Demikian juga waktu sujud. Waktu sujud saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli waktu malam. Lalu kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi waktu siang. Maka doa bacaan sujud, doa bacaan ruku, doa bacaan iftitah, doa tasyahud, banyak versi, semuanya boleh diamalkan tanpa ada bacaan tertentu pada waktu tertentu. Hanya saja yang biasa mengikut kitab-kitab mazhab Syafi'i, iftitahnya Allahu akbar kabira, rukuknya subhana rabbiyal azim, sujudnya subhana rabbiyal a'la, duduk antara sujud rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni, tasyahudnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Bukan berarti bacaan yang lain tidak boleh. Jadi boleh dibaca doa-doa itu, maka itu semuanya baik berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau Tuhan membeli kipas di tempat kawan, kalau ada yang bilang ceramah ini tak jelas, berarti dia belum makan. Udah makan? Patutlah tak jelas. Kabarnya habis sholat Jumat ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing.
Saya membawa teman ke showroom untuk beli mobil. Saya tahu kawan saya ini beli secara kredit dengan bank konvensional. Setelah ACC pembelian, pihak bank memberi saya 4 juta. Apa hukum duit itu Pak Ustadz? Haram. Kenapa haram? Karena berkontribusi dalam transaksi riba. Mana dalilnya? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa katibahu, yang menulisnya, pegawai-pegawai yang menulis. Wa syahidaihi, wa mukilahu, orang yang diwakilkan, orang yang dikasih makan duit riba, anak bini yang makan riba. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Waktu itu transaksi ada saksi, saksi pun kena. Kulluhum sawa, semuanya sama. Tidak ada alasan orang Riau masih lagi pakai riba, karena Bank Riau Kepri sudah berubah menjadi bank syariah. 3 bank syariah, bank daerah yang jadi bank syariah total. Pertama Bank NTB, kedua Bank Aceh, ketiga Bank Riau Kepri. Tak ada alasan. Kalau tinggal di Amerika, di Australia, kenapa kau pakai konvensional? Tak ada bank syariah. Tapi di Riau tak ada alasan. Beralihlah ke bank syariah. Jadi yang udah temakan duit 4 juta ini, ambil duit 4 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masolih ammah. Kalau bapak ibu punya tabungan di bank 1 miliar, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibelikan ke makanan, tak boleh dibelikan ke minuman, tak boleh untuk ganti ban mobil, tak boleh untuk buat pagar, tak boleh untuk beli baju. Lalu kemana bunganya? Serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum. Mana kepentingan umum? Masjid. Yang punya banyak duit riba datang kemari, serahkan ke Masjid Taufik wal Hidayah. Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis jembatan Leton sampai Simpang Bingung belok kiri ada pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kasih. Waktu nyerahkan duit itu kasih aja ke Ustadz Al-Nom. Jangan bilang, Ustadz Al-Nom ini ada duit haram nih sedikit. Usah, kasih aja. Teman saya kerja di perusahaan, dia ditempatkan di bagian proyek. Saat itu sedang ada proyek pemasangan kabel listrik. Setelah diukur ditentukan panjang kabel dibeli, tapi ternyata saat dipasang kabel bersisa. Sisa kabelnya dipotong, tidak bisa dipakai lagi, dan sisa kabel diserahkan ke bagian pengadaan, karena akan bermasalah ke bagian proyek jika ada sisa barang yang sudah dibeli. Akhirnya kabel tersebut dijual ke rongsokan dan dapatlah sekian rupiah. Uang hasil jual kabel itu diserahkan oleh teman saya ke atasannya, dan kata atasannya bukan milik perusahaan. Uang itu untuk teman saya saja, upah lelah katanya. Bagaimana status uang tersebut Pak Ustadz? Semua duit paret, duit jalan, maka itu semua adalah milik rakyat Republik Indonesia. Duit rakyat Republik Indonesia disalurkan ke Riau menjadi milik Riau 4,7 juta orang. Duit parit, duit jalan, duit kabel, duit tiang listrik, duit air, kalau dimakan maka di akhirat minta maafnya ke 4,7 juta orang Riau. Carilah 4,7 juta itu nanti di akhirat. Jadi bagaimana caranya? Maka jangan makan duit negara, jangan makan duit provinsi, balikkan ke kepentingan umum. Ini kalau saya serahkan ke atasan saya, dimakannya nanti Pak Ustadz. Kemana duit ini saya serahkan? Serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum. Masjid, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo yang dinikmati orang banyak. Saya serahkan ke Ustadz Somad, jangan. Nanti makan haram, makin kurus saya. Jangan kasih saya makan haram. Udahlah tak banyak, haram lagi. Kok banyak kita istikharahkan. Kalau kita lagi di jalan,
ke masjid, datang terlambat, sampai di masjid ada orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun jadi makmum, dia jadi imam, kita ikut dia sholat, kita maksudnya mau sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? Rupanya imam kita ini sholat isya jamak takdim, musafir, dia mampir ke masjid Taufik Wal Hidayah, rupanya dia sholat isya 4 rakaat, tidak dikosornya jamak. Si makmum 3 rakaat, waktu rakaat 1 ikut, rakaat 2 ikut, rakaat 3 si makmum selesai, hanya 3 rakaat, si imam 4 rakaat. Kalau diikutnya berarti maghribnya berubah jadi 4 rakaat. Mana ada maghrib 4 rakaat? Nah, semana pilihannya? Hebat penanya ini, dikasihnya pula saya 4 jawaban, A, B, C, D. Rasa-rasa ujian ikut tes CPNS saya sekarang. A, apakah tetap mengikuti sholat imam 4 rakaat dan tak perlu mengulang? Tidak, karena tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. B, setelah sholat jamaah kita ulangi lagi sholat maghrib, ikut aja sholat sama dia. Habis itu nanti selesai sama dia sholat, kita sholat lagi maghrib. Sholat yang tadi jadi sholat isya, sholat maghribnya sholat i'adah. Sholat yang tadi dianggap tidak sah karena 4 rakaat, yang ulang lagi adalah namanya sholat i'adah. Sholat itu 3. Pertama sholat ada, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin qadaan. Yang ketiga sholat i'adah, sholat yang diulang karena tak cukup syarat. Misalnya selesai sholat gatal siku, rupanya ada kulit ikan mas, tak kena karena bekas wudhu, waktu wudhu tadi ada kulit ikan, atau tumitnya kena cat, maka sholatnya mesti diulang karena wudhunya tidak sah. Karena wudhu tidak sah maka sholat tidak sah, maka sholatnya mesti diulang. Maka ini juga, mana ada maghrib 4 rakaat, maka dia ulang lagi maghribnya. Bisa, mau dipakai model begini, dia ikut sampai selesai, habis itu dia sholat lagi maghrib, maghribnya i'adah. C, batalkan sholatnya di tengah jalan dan sholat sendiri. Bisa, namanya mufaraqah. Waktu imam itu salah, waktu imam itu terus Allahu Akbar, isya rupanya dia, maka dia memisahkan diri dengan imam, maka namanya mufaraqah. Maka saat itu dia tidak lagi berjamaah dengan imam, imam itu terus, dia pun salam karena berbeda. Bisa. D, ketika imam naik ke rakaat keempat, makmumnya tahiyat akhir dan tidak ikut imam, imamnya naik ke atas, Allahu Akbar rakaat keempat, si makmum tasyahud dan dia pun salam. Bisa juga. Jadi yang tidak bisa yang pertama itu saja, terus ngikuti dan tak perlu mengulang, tak bisa, karena tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. Yang B, yang C, yang D kalau mau dia pakai bisa, sama-sama sah. Itu ijtihad para ulama ahli fikih. Mudah-mudahan ibadah kita betul insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya dikasih waktu sampai jam 1.30. Jam 1.30 permisi. Mana kertas lagi? Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya? Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz jangan menghibah Fir'aun Ustaz, nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil, Ustaz jangan cerita Qarun Pak Ustaz, Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. 3 boleh, 3 tidak termasuk ghibah. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti ghibah. Datang hakim itu diambilnya martil, pukulkannya ke kepala. Oh bodoh.
Saksi di pengadilan, boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut penyebaran pencemaran nama baik, penyebaran isu. Jangan sebar isu, jangan sebar hoax, apalagi mau dekat-dekat pilkada. Jangan termakan isu, tetaplah makan. Saya nama titik-titik, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Masjid Taufik Wal Hidayah sudah lama berdiri. Saya tahu, saya pernah ceramah sini 10 tahun yang lalu. Setiap jamaah selalu mengadakan doa bersama, Yasinan, Maulid Nabi, DLL. Tapi sekarang ada sebagian mengatakan hal itu bid'ah, paham kuno, pengikut ajaran orang tua, agama keturunan. Apakah benar orang kita dulu mengikuti ajaran salah dan sesat? Tidak boleh beramal kalau tidak ada dalil. Oke, kita bahas satu-satu tentang masalah doa bersama. Mana dalilnya doa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fi ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Siapa yang berdoa? Saya. Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama, kata Nabi. Sekarang saya tanya, mungkinkah berdoa bersama itu diharamkan padahal dapat pahala? Paham? Dua, Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga. Cie, 2, 3. Waktu di tanggonan pertama, amin, kata Nabi. Tanggonan kedua, amin, kata Nabi. Tangga yang ketiga, amin, kata Nabi. Kata sahabat, tak ada angin, tak ada hujan, kenapa kau bilang amin, amin, amin? Karena tadi ada Jibril berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakolah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Yang kedua, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak berbakti, tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Pertanyaannya, adakah yang berdoa dan yang mengaminkan dalam hadis ini? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Jelas? Enak kalau ceramah di tempat orang cerdas. Jamaah-jamaah Taufik Wal Hidayah ini cerdas-cerdas semua. Tentang berdoa bersama ada dalilnya. Mana dalil lain? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi dalam ayat itu dikatakan doa kalian berdua dikabulkan. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Doanya dikabulkan Allah. Doa berdua lebih makbul daripada sendiri karena berjamaah. Jadi tentang doa bersama ada dalilnya? Saya hanya nunjukkan dalil aja. Masalah mau tak bisa kita paksa. Saya cuma nunjukkan calon gubernur aja. Masalah mau tak bisa kita paksa. Jangan fokus ini dulu. Tentang masalah yasinan, membaca yasin bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dapat pahala atau tak dapat pahala?
Dapat. Berapa huruf? Wakeh tenan. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare? HP? Banyak juga orang Jawa. Banyak pahalanya baca Yasin. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Yasin itu Quran atau tidak Quran? Kalau gitu boleh dibaca? Wajib. Boleh, wajib. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Makanya sebelum ngapal Quran, hafal dulu ya Yasin, karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Ibu dulu, sebelum bapak dapat ibu, sebelum dapat mata ibu, sebelum dapat hati, yang pertama direbut bapak adalah hati ibu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik ibu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Bagaimana hukumnya membaca Yasin bersama-sama, beramai-ramai? Yasin wal Qur'anil Hakim, namanya qiraatul idarah, membaca Quran bersama-sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran bersama-sama la ba'sa bihi, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa apa tidak apa-apa, boleh. Apa dalam mazhab Syafi'i? Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan karena membangkitkan semangat. Tapi kalau baca Quran bersama-sama, tolong ngaji tajwidnya sama, karena kalau tak sama nanti yang tajwidnya salah disangkanya bacaannya betul. Baca Quran bersama-sama, jangan kejar-kejaran cepat, karena ini bukan lomba lari 17 Agustus. Fayakun jaun, karena mau cepat makan bakwan. Maulid Nabi. Abu Lahab diringankan azabnya tiap hari Senin, karena hari Senin dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab itu punya budak. Budak di situ bukan budak Bengkalis, budak hamba sahaya. Budak inilah yang datang ke rumah memberi kabar, Tuan Abu Lahab, ya, keponakan muda lahir, anak Aminah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, kau hari ini kubebaskan. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Di mana bisa kami tengok kisah ini? Dalam Sahih Al-Bukhari. Berkatalah Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang udah jelas masuk neraka, tabbat yada abi lahabiu, yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bapak senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ibu senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Boleh maulid? Kenapa tak dibuat? Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali, dari jauh dari dekat baru bid'ah. Melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma', melanggar qiyas baru bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa disebut dengan bid'ah. Doa bersama ada dalilnya, baca Yasin bersama ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, maulid Nabi ada dalilnya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, bid'ah, buat aja, kuat-kuatan aja. Kuat dia bilang bid'ah, capek kita, batal acara. Kuat dia bilang bid'ah, kita buat 40 hari, capek dia, bid'ah. Ustadz buat bid'ah, kami buat maulid Nabi di pondok, bagi nasi kotak 1.500. 500 dari Ustadz Al-Nob, 1.000 dari saya. Pukul gendang, sama capek. Beda. Mati, berdatangan beribuan orang.
Nanti tahun depan kita buat maulid di Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport. Nanti kita buat di syuting pakai helikopter dari atas, biar supaya yang membid'ahkan maulid langsung pingsan, naik darah tinggi, mati dia langsung. Setuju? Banyak yang setuju nih. 5 menit lagi. Setiap suami saya hari ulang tahun ada merasa takut dalam diri saya, berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Kenapa nunggu ulang tahun? Rupanya malaikat maut itu datang nunggu ulang tahun. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis jogging mati. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis makan sambal belacan mati. Kenapa pula takut nunggu ulang tahun? Saya tak pernah berpikir ulang tahun. Setiap malam saya tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mati aku malam, masih hidup berarti Allah izinkan aku beramal. Apa pula nunggu ulang tahun? Kelamaan, besti. Ustadz, setiap suami saya di hari ultahnya ada merasa takut dalam diri saya, karena berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Berdosakah saya Pak Ustadz? Apa pula dosanya? Bagaimana cara menghilangkan kecemasan pada diri saya, karena saya sangat sayang suami saya? Allah, la ilaha illallah. Sekarang coba balik. Itu tadi ibu kan bilang kalau laki mati dulu, kalau ibu mati dulu. Sekarang ku tanyalah bapak, cemana kalau ibu itu mati dulu pak? Sekarang ku tanya, kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Awak mati suram, mati sendiri. Perempuan-perempuan yang menangis di pintu liang lahat, abang, ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? Putih biji mata ambola mencari orang mati, tidak ada orang mau masuk ke dalam, tidak ada orang mau masuk ke dalam. Sandiwaranya aja itu, abang. Pasti tanya, kenapa nangis sih? Ketek mana warisannya? Cinta ibu kepada bapak mantap, tapi ingat, ada yang lebih cinta kepada bapak, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sangat menyayangi bapak, bagus, berarti ibu adalah bidadari surga yang dikirim Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang di hadapan saya ini semuanya bidadari surga. Bapak nanti pulang bilang sama istri, you are my angel, kau adalah bidadari surga. Tapi aku gemuk bang, katanya. Kau memang bidadari surga, tapi diturunkan di dekat restoran. Ustadz, Jumat berkah di masjid dengan menyediakan makanan. Sementara ada beberapa ustadz mengatakan sedekah itu tidak ada dikhususkan harinya. Apakah ada dalilnya atau anjuran untuk mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ada tak Nabi mengkhususkan hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya segala hari. Seluruh hari ini ada pemimpinnya. Hari Jumat. Seluruh negeri ini ada pemimpinnya. Maka seluruh nabi ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat hari Jumat, bersedekah hari Jumat afdal, baik. Apa salahnya? Bukan berarti hari lain kita tak bersedekah. Maka silakanlah buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan hari Jumat, nasi kotak hari Jumat. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, sholat Jumat di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia, itu di teras itu ada nasi lemak, ada pisang betandan-tandan. Itu maka anak-anak muda banyak datang ke masjid. Tempat kita ada orang bersedekah dilarang pula, jangan sedekah hari Jumat. Orang dulu sengaja memasang kerupuk, nasi lemak, nasi uduk di tenda di samping masjid supaya orang datang, menarik orang datang. Sekarang udahlah tak bersedekah, melarang orang pula. Bid'ah. Campakkan ke Sungai Siak itu.
Lanjutkan sedekah Jumat. Baik, berkah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan rezeki. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah di masjid Taufik Wal Hidayah? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Tak hidup tak tidak AC orang. AC sampai 10. Sebalik 2 balik. Banyak orangnya, jadi tidak sesuai lagi. Berdosakah seorang istri selalu dituntut suami untuk minta maaf, sementara suami tidak mengakui kesalahannya? Jadi suami, jadilah suami yang manusia, bukan malaikat. Suami pernah salah, istri pun juga pernah salah. Bilang kalau saya salah. Ada seorang suami mengaku sama bininya, "Dek, ya bang, aku tadi malam mimpi kawin lagi." Kata istrinya, "Kau tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia." Kok parah banget. Gimana caranya mau mimpi? Memang mimpi bisa di request. Jadi laki-laki juga jangan melampau, perempuan juga jangan melampau, karena kita sama-sama manusia. Ustaz, kalau Ustaz salah pernah Ustaz minta maaf. Saya minta maaf. Kita sebagai laki-laki jangan minta maaf. Ya saya tidak maaf pakai lisan. Kalau saya minta maaf, hilanglah harga diri saya. Maafkan aku Adinda. Wih. Saya kalau minta maaf pakai WA. Maafkan abang ya. Itu. Jadi nggak jatuh kali harga diri kita. Saya manusia, bisa juga saya salah. Kadang lupa ke saya jadwal. Bukan berarti laki-laki itu benar. Kalau suami ibu benar terus tak pernah salah, berarti suami ibu malaikat. Kalau istri bapak benar terus tak pernah salah, berarti selama ini bapak nikah sama malaikat. Kalau istri bapak salah terus tak pernah benar, berarti dia setan. Kalau suami ibu salah terus tak pernah benar, berarti dia genderuwo. Pernah benar, pernah salah, berarti dia manusia. Ini yang di hadapan saya ini malaikat atau manusia? Manusia. Pernah salah, pernah benar. Tapi laki saya ini Pak Ustaz lebih sering salah daripada benar, setengah setan. Bagaimana cara menagih hutang ke mantan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz bagi orang yang tak mau bayar hutang. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282. Tengok, satu halaman. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis, ku pinjam duit kau, ku balikkan tanggal 1 Oktober 2024. 1 Oktober 2024 tagih, datang, bayar. Turun ayat yang kedua. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia tak bisa bayar, kasih dia tenggat waktu. Kau bayar? Aku belum sanggup bayar. Oke, ku kasih tanggal 1 Januari 2025. Tidak juga dia bisa bayar, masuk ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku pikir-pikir, aku tinggal di Rimbo Panjang, mengutipnya di tengah, di mana nih? Rumbai. Lebih banyak lagi bensin ku habis daripada membayar utang. Jadi kalau gitu ku ikhlas, ambil aja, ambil. Saya berfoto di rumah orang di Bogor. Di depan pintu garasi rumahnya tertulis, jangan memberi pinjaman. Memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman menambah musuh. Menagihnya sakit jantung, meminjamnya manis, bukan main mukanya. Nengok mukanya aja kena diabetes kita. Tapi giliran membalikkan, ya Allah, ya Rasulullah. Kertas terakhir. Ustaz, mau ya berfoto dengan keluarga besar MTS Taufik Wal Hidayah? Permintaan siswa. Berbaris MTS, mana adres? Baris kalian situ, baris kosongkan di tengah, cukup untuk 2 orang saya dengan Pak Wahid. Baris tak ada pasukan situ. Siap, gerak, baris sana. Susunkan panitia. Nanti pas lalu pulang kami singgah foto.
Nanti kami masuk sama Pak Wahid. Simpan Ustaz, jangan sampai bocor. Nanti takut tulisan suami ditengok istrinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat? Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah. Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah. Amin, 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 amin. Semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz istiqamah, semoga doa menumpang tuah pada doa, mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan insyaallah. Berapa takbir Idul Fitri Pak Ustaz? Berapa hari? Dari mulai tenggelam matahari sore, petang, malam takbir sampai sore tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai jam 2 malam suara tak serak-serak. Begitu ditengok rupanya flash disk. Janganlah flash disk, orang lah. Ini banyak nanti flash disk ini masuk surga. CD masuk surga, flash disk masuk surga. Dilatihlah anak-anak muda kita, latih anak-anak muda. Nih, takbir bukan cuma di masjid. Selama 4 hari itu takbir. Anak-anak, ibu-ibu di rumah sambil masak opor, masak rendang, masak gulai kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Garamnya kurang. Apa yang membuat Ustaz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustaz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustaz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar. Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal harus ini. Saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri. Saya sudah nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak aku jamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya di sini memang ada, apa yang tidak dijamin? Sapaannya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqomah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan,
justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gaple, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua, maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi. Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah. Imam Ibnu Taimiyah tak menikah. Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara. Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah. Perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak, godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan, jadi berubah zaman. Jangan kan aku mau ikut Imam Nawawi aja, tak bisa. Lain tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang nih, godaan yang paling terberat nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang, sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram, waktu lewat tetap ditegurnya, nomor berapa? Ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya, sengaja tak ada senyum-senyum, tetap dia datang, bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim, ramah betul lah dia, silap pula lama-lama. Apakah hukum dalam Islam bila seorang ayah tiri memisahkan atau memutus tali silaturahim seorang anak kandung dan ibu kandungnya? Berdosakah jika seorang istri apa hukum memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ayah tiri dipisahkannya, nikah dia dengan perempuan, lalu dia tak suka sama anak ini, aku suka sama engkau, anak mau pergi sana, memutus tali silaturahim. Kalian yang ada niat nikah sama janda, terimalah janda sepaket. Jangan mau dia saja, anaknya tak mau. Perempuan ini pun kenapa dia lebih memilih lelaki ini daripada anaknya? Ini bisa jadi mantan suami tapi tak ada mantan anak. Kok bisa dia lebih milih? Nanti setelah kau jelek, lapuk, lisut, ditinggalkannya, anakmu itu juga yang akan memelihara kau. Hati-hati. Berdosakah jika seorang istri bersumpah di atas Al-Quran untuk mengikuti perintah seorang suami, ayah tiri, berjanji menjauhi anak kandungnya sendiri dengan alasan menjaga kebaikan rumah tangga mereka? Ini mesti didudukkan lagi. Ini udah kacau balau nih. Aku bersumpah demi aku dengan engkau bang, anakku ini akan kutinggalkan. Mana bisa? Walinya mana? Ayahnya, datuknya, abangnya, adiknya, pamannya, dudukkan lagi. Suaminya dudukkan. Ini gara-gara jahil agama. Umat ini sudah dijauhkan dari agama. Banyak betul nih. InsyaAllah malam ini yang terjawab kita jawab, yang tak terjawab kami akan bawa pulang ke Pekanbaru. Semua yang dari mulai Bintan sampai Daik Lingga sampai itu, semua nanti akan kami satukan menjadi satu video, judulnya Oleh-oleh dari Kepri. Ustaz, saya sedang kesulitan harta, hutang saya banyak, anak saya 5 orang, tapi rumah cuma 1 kamar sehingga tidur berdesakan. Tolong berikan saya jalan keluar. Nabi mengajarkan doa, ya
Allah ya Rasulullah, aku dililit utang. Kata Nabi, kau baca doa ni. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bangkit semangat, hilang pengecut, bekerja, rezeki terbuka. Kerja, kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Ini yang jadi masalah. Dulu belum tahu riba, saya KPR. Sekarang saya sudah tobat. Apakah saya harus tinggalkan rumah itu atau gimana Pak Ustaz? Kalau bisa kau jual, modalnya saya kau ambil, dulu iurannya berapa, ambil modalnya saja, lalu buka peluang baru. Begitu cara tobat dari riba. Ada yang mengatakan riba saya itu kan di akadnya, maka tobatlah dengan tidak mengulanginya. Adapun bulanan saya itu adalah hutang, maka hutang harus dilunasi bayarnya Pak Ustaz. Ini nanya apa nawar? Itu cara tobatnya. Ambil modalnya saja yang pernah terbayar, sisanya itu bukan hak engkau. Mereka keluar dari Islam bagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apakah masalah yang bisa dikatakan hadis tersebut Pak Ustaz? Ramhu, anak panah keluar dari qaus, sebagaimana melesatnya anak panah keluar dari, begitulah mereka keluar dari Islam. Apakah karena mereka tidak hafal Quran? Mereka baca Quran, tapi Quran itu hanya lewat di ujung lidah, tak sampai masuk ke dalam hanajirahum, hanya ke tenggorokan saja. Mereka keluar dari Islam seperti melesatnya busur dari anak panah dari busurnya. Siapa itu? Orang Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Muawiyah. Mereka menikam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini tiga orang ini harus dibunuh. Ali harus mati, Muawiyah harus mati, Amr bin As harus mati. Ditikamnya. Mereka dikatakan Nabi keluar dari Islam. Kenapa? Takfiri, mengkafirkan orang Islam. Ketika kau katakan saudaramu, hei kafir, padahal dia tak kafir, maka engkaulah yang kafir. Itu sindiran Nabi tentang Khawarij. Apa hukum menikahi perempuan yang gila, tak berakal sehat? Al-uyub al-musyawwahah, ada beberapa aib cacat perempuan boleh diceraikan, bukan wajib, tapi terserah dia, menikah dia. Tiba-tiba perempuan itu gila, maka termasuk uyub musyawwahah. Gila, junun, baras, kena penyakit kusta, supak, maaf cakap nauzubillah, tiba-tiba putih, lalu kemudian maaf tersumbat kemaluannya. Kalau laki-laki dia terkena penyakit impotensi, ada diberi kesempatan berobat setahun. Kalau setahun dia sembuh, lanjutkan. Kalau tak sembuh, maka perempuan boleh menggugat, laki-laki boleh menceraikan. Saya tak mau menceraikan dia Pak Ustaz, walaupun dia gila, cinta kami kekal abadi. Dia tak apa-apa. Jika dulu pernah berjanji akan menikah dengan perempuan dan menerima apapun kekurangannya, tiba-tiba dia sakit gila, sudah 10 tahun lebih belum juga sembuh, sudah berobat tapi belum sembuh, apakah harus nikah atau batal janji? Gila termasuk penyakit yang membolehkan untuk membatalkan, namanya al-uyub al-musyawwahah. Maka engkau pun tidak dibebani hukum. Kalau kau mau terima, tapi begini gila, berat itu, mengurus diri kita lagi, mengurus dia lagi. Maka jangan kau merasa berdosa pada perbuatan yang tak mesti berdosa. Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak mestinya berpahala. Kau tak berdosa karena ini termasuk uyub musyawwahah, cacat yang boleh melepaskannya. Maka dia gila, dia tak apa-apa, tak jadi. Atau sudah menikah, kau ceraikan. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyembuhkan kakak saya yang dikerjain orang ke dukun? Mohon doa kakak saya, bawa ke ruqyah syar'iyah. Sebelum dibawa ke ruqyah sendiri, bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 7. Saya ulang sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Sebelum tidur malam baca ke tapak tangan,
usapkan ke kepala. Itu sunnah buat Nabi SAW. Lalu kemudian selepas sholat ba'da asar, mau tenggelam matahari, terbit matahari ba'da subuh, dibacakan ke ember besar, tiupkan, dimandikan. Setiap hari mandi. Air yang sudah dibacakan tadi tak boleh pakai untuk cebok. Bacakan ke air. Yang 7 tadi bacakan, dihembuskan ke air. Setelah itu diminum. Mana dalilnya? Buka buku 37 masalah populer. Datang sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ya ada orang kena sihir gila. Lalu kubacakan Al-Fatihah, kukulum air liurku. Setelah banyak kuludahi, sehat dia ya Rasulullah. Nah, itu dalil tentang ruqyah. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara ampuh melamar anak orang supaya luluh hatinya. Yang pertama, kau mesti paham bahwa manusia ini ada segumpal di dalam. Kalau itu sudah kau pegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, siapa yang punya hati itu? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, kokohkan hatinya ya Allah. Hati, insya Allah kau datang atas nama Allah, langkahkan kaki kanan, tapi jangan datang sendirian. Bawalah alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Bawa dia. Kira-kira keluarga ini dekatnya sama Ustadz siapa di Batam? Oh, dekatnya sama Ustadz Abu Ghazah. Bawa dia. Ustadz, Ustadz apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini jamaah kita. Ilaha illallah. Gantengnya langsung connect, jadilah. Jangan datang sendiri petantang-petenteng. Orang tak kenal, sangkanya mabuk. Kau mau apa? Kupinang anakmu dengan bismillah. Oh, ngamuklah dia. Berapa banyak niat yang baik karena diawali dengan cara yang baik, yang tak baik salah, gagal. Bawa orang tua, jangan datang sendirian. Saya termasuk yang dulu ditolak orang karena datang sendirian. Nekat saya datang sendirian, ditolaknya. Tidak katanya. Sekarang baru dia nyesal. Bercanda, serius. Orang tua kami pernah ada utang kepada salah satu toko, tapi sudah lama sekali. Sekarang sudah tak ada lagi tokonya. Carilah di Google. Bagaimana cara kami membayarnya Pak Ustadz? Sama macam pertanyaan yang tadi. Tak ingat kami Pak Ustadz, ulang balik rekamannya. Apa kunci untuk terus istiqomah dalam meninggalkan riba? Seakan dalam proses meninggalkan perbuatan riba ini mendapatkan berbagai cobaan dan bukan malah mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kenapa orang berat meninggalkan riba? Karena terkait dengan uang materi. Meninggalkan khamar banyak yang bisa, meninggalkan sabu-sabu banyak bisa. Tapi kalau sudah materi berat. Dan orang yang mau memilih jalan Allah ini godaannya luar biasa. Dulu sebelum saya ikut pengajian ini lancar-lancar aja hidup saya Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian nih, la Allah, sendal lah hilang, helm hilang. Maka kita mesti walladzina jahadu fina, orang yang berjuang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kau terus berusaha. Yang selama ini hidupmu konsumtif, mau mobil baru, mau rumah baru, mau ini baru, maka kau cukup apa adanya, hidup zuhud, insyaallah Allah akan berikan jalan. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa, oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati takhafuna nusuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusyuz, pertama fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari tak mempan.
Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, ku ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini, ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itu yang ku tunggu. Wow. Watribuhun, langkah ketiga, karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek, Anda menempeleng istri Anda? Tidak Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KD RT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.